Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan kita percaya penyertaan Tuhan yang sangat sempurna atas kita semuanya. Dan mari kita menyerahkan ibadah kita walaupun kita tidak bertemu secara fisik, namun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Dan bila campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami, hadirat-Mu turun atas kami, menyertai kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan menyenangkan hati-Mu dan memberkati setiap umat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap memulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah tempat perlindungan kita satu-satunya. Allah kita adalah tempat keselamatan kita, di mana kita menaruh harap kepada Dia. Mari dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batu kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Kita bersukacita karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan kami, tempat perlindungan yang tinggi. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami percaya tidak ada Allah seperti Engkau, karena Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Baik itu besar maupun kecil, Engkau adalah Allah segala-galanya bagi kami. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya,
Dialah segalanya, Dia bagiku. Mari bersama-sama bersukacita. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Oh, Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang siap menjawab setiap doa-doa orang benar yang percaya kepada namanya. Oleh sebab itu kita membutuhkan firman Tuhan di dalam setiap hidup kita. Karena hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, firman Tuhan menjadi yang utama bagi pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi dengan firman Tuhan yang akan menguatkan roh kita, sehingga akan membacak hati kita. Mari kita siapkan tanah hati kita, sehingga kita memiliki tanah yang subur untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan kau berfirman, Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Saat kami berharap kepada Tuhan, saat kami datang kepadamu di dalam doa-doa kami, Engkau adalah Allah yang siap menjawab setiap seruan-seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakui dengan iman kami. Inilah pujian dari hati kami. Haleluya. Tuhan firman mintalah,
Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab, Tuhan firman mintalah. Tuhan, kami mencari Engkau Tuhan. Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan-Mu Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan-Mu Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta, pada anak yang minta, pada anak yang minta. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan, bila firman Tuhan yang akan kami dengar pada kesempatan saat ini menjadi bagian yang terbaik bagi roh kami. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu, sehingga kami semuanya mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Kami serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali seluruh jemaat, terutama GBM Tegal yang dikasihi Tuhan, yang sekarang ada di rumah masing-masing. Saya tetap bersyukur dan terus berdoa buat saudara semuanya, agar oleh anugerah Tuhan kita bisa melewati situasi yang tidak baik ini. Saya percaya setiap kita, jika rendah hati mau menerima kebenaran firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan dengan tipe khotbah apapun, maka kerendahan hati saudara itu akan menjadikan tanah saudara menjadi lahan yang subur, sehingga firman yang berkuasa itu punya kekuatan dan kesanggupan untuk menggerakkan saudara menghadapi segala tantangan hidup ini. Amin. Karena itu izinkan setiap saudara dengan rendah hati untuk menerimanya dari awal sampai selesai. Dan tema pada saat ini adalah sungguh amat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Allah menciptakan pagi, di Kejadian pasal 1 ayat 5, 8, 13, 19, 23 dan 31, maka kita akan dapati hal-hal yang menarik. Saya akan baca dulu Kejadian 1 ayat ke-5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam.
jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara, ketika Allah menciptakan pagi, di Kejadian pasal pertama ayat 5, 8, 13, 19, dan 23, maka diakhiri dengan kata oleh Tuhan, baik. Jadi Allah menilai apa yang diciptakan itu dengan kata-kata semuanya itu baik. Namun perhatikan saudara, setelah manusia diciptakan, di ayat ke-31, maka ciptaannya itu dikatakan sungguh amat baik. Artinya apa saudara? Salah satunya adalah demikian. Pagi itu diciptakan Tuhan tidak hanya menjadi sebuah siklus alam ini, namun juga pagi diciptakan oleh Tuhan menjadi siklus yang sungguh amat baik bagi manusia. Kenapa? Perhatikan saudara, malam itu diciptakan Tuhan untuk waktu istirahat bagi manusia, di mana waktu malam seluruh unsur diri kita sebagai manusia itu diistirahatkan untuk menerima pembaruan dalam unsur-unsur tubuh kita. Karena sepanjang hari, yaitu siang, kita sudah beraktivitas, kita sudah bekerja. Makanya begitu kita istirahat di malam hari, itu waktunya Tuhan untuk memperbaharui unsur-unsur dalam hidup kita. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati ketika kita sedang tidur. Itulah sebabnya saudara, jika manusia, saya dan saudara, itu mengikuti ketentuan Tuhan ini, yaitu siang atau terang, ya, terang itu kita beraktivitas, kita bekerja, lalu malamnya waktu gelap kita beristirahat. Jika ketentuan ini dilakukan, maka pagi itu menjadi sebuah waktu yang dikatakan sungguh amat baik. Banyak orang tidak bisa menikmati berkat pagi hari karena tidak mengikuti apa yang sudah dilakukan Tuhan, bahwa waktu terang atau siang hari itu digunakan untuk beraktivitas, untuk bekerja. Begitu diciptakan gelap atau malam, Tuhan ingin manusia itu istirahat, tidur yang cukup, sehingga waktu bangun di pagi hari ini menjadi sebuah waktu yang sungguh amat baik. Tentu kita bertanya, kenapa pagi hari itu menjadi sungguh amat baik bagi manusia? Yang pertama alasannya adalah pagi hari adalah waktu di mana Tuhan memperbaharui kasih setia dan rahmat-Nya. Kita buka ayatnya di dalam Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22-23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Perhatikan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Makanya ada sebuah lagu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara di dalam Tuhan, pagi itu sungguh kalau orang memahami firman Tuhan menjadi sebuah waktu yang sungguh amat baik. Kalau konteks di Indonesia,
Mungkin kita bertanya, Pak, pagi itu yang baik jam berapa? Ya. Kalau konteks Indonesia, pagi itu dimulai jam 4, itu sudah baik. Tapi idealnya adalah jam 4.30 atau setengah 5 pagi. Jam 6 itu paling terakhir dikatakan pagi, karena sinar matahari sudah merekah. Makanya firman Tuhan selalu dikatakan, ya, diciptakanlah petang, ya, atau jadilah petang dan pagi. Pagi itu untuk mengawali terang, karena matahari sudah bersinar sehingga menjadi siang, ya. Setelah siang selesai mau menjadi malam atau gelap, maka diakhiri dengan kata-kata petang. Karena itu pagi jam 6 itu terakhir, ya. Kalau konteks di Yahudi sana, ya, Yesus sendiri melakukannya. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35 berkata demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari tafsiran itu kita lihat bahwa itu dikatakan pagi-pagi hari, itu dikatakan dini hari atau jam 3, ya, dini hari. Nah, Yesus bangun pagi-pagi itu bukan sebuah kebetulan, itu menjadi sebuah budaya dalam hidup dia. Karena dia, ya, menjadi teladan buat kita. Ketika dia bangun pagi, maka kasih Bapa itu dicurahkan kepada Yesus Kristus, ya. Sehingga ketika Yesus usia 30 tahun dan mulai terjun di dalam pelayanan, maka kita akan dapati Yesus itu mampu melewati setiap pencobaan, setiap kesulitan, setiap penderitaan, sehingga sampai kepada garis finish, yaitu naik di kayu salib, mati di sana. Yesus sukses mengakhiri hidupnya di kayu salib menuruti kehendak Bapa di surga. Kenapa? Diawali dengan pagi-pagi benar. Yesus bangun untuk menerima yang namanya kasih setia Bapa dan juga menerima rahmat yang baru dari Bapa. Kata yang pertama, kenapa dikatakan kalau kita bisa menikmati pagi hari dengan cara bangun pagi, dengan catatan kita tidur yang cukup di malam hari, ya. Yang pertama adalah karena di pagi hari Tuhan memperbaharui kasih setia dan rahmatnya. Maka dikatakan selalu baru setiap pagi. Pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Yesus sudah menjadi teladan, ya. Bagaimana saya dan saudara sebagai umatnya? Beberapa alasan kenapa orang tidak punya kebiasaan bangun pagi, sehingga tidak bisa menikmati anugerah di pagi hari ini, tidak menikmati kasih setia yang baru, tidak menikmati rahmat yang baru. Ada beberapa alasan, ya. Ada yang karena alasan aktivitas yang berlebihan sampai larut malam. Ada yang katakan karena lembur kerja. Ada juga karena workaholic, orang yang kecanduan pekerjaan atau gila kerja, ya. Sehingga jenis ini tidur pasti larut malam, di atas jam 12 malam, ya. Dan tentu kalau hal ini dilakukan, maka ketika bangun pagi, jelas tubuhnya tidak bisa diajak kompromi untuk melek, apalagi untuk menghadap Tuhan berdoa, tidak mungkin. Ada lagi yang punya alasan bahwa ada kesukaan begadang dengan segala tipenya, jenisnya, ya. Ada yang suka kumpul-kumpul dengan konco-konconya, ya. Ada yang ngopi malam kesukaannya, ada yang jajan malam kesukaannya, ada yang melaan kesukaannya, dan lain-lain, ya. Ini adalah sebuah kesukaan begadang. Begadang itu tidak dosa, saudara, enggak dosa. Namun itu mempengaruhi kualitas hidup kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sangat beda, ya. Makanya saudara, kalau orang suka begadang, dipastikan jenis ini tidak mungkin menikmati
pagi hari di mana Tuhan mencurahkan kasih setia dan rahmat-Nya yang baru. Ya. Ada juga yang punya alasan, ya, atau punya kebiasaan, yaitu kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan medsos, WA, Instagram, ya, Twitter, Facebook, TV, ya, dan juga kecanduan game. Sampai 24 jam itu ada yang main game. Di sebelah gereja itu waktu ada masih dibuka net, ya, warnet, itu sampai 20 jam, 24 jam itu banyak yang masih main game, ya. Nah, kecanduan inilah yang seringkali membuat tidak bisa tidur dengan bijaksana. Makanya sampai larut malam, sehingga begitu bangun pagi tubuhnya tidak bisa diajak kompromi. Yang terakhir, karena adanya tugas malam, ya, ini orang-orang yang bekerja di malam hari, misalnya penjaga kantor, penjaga sekolah, security, sopir malam, pekerja malam, dan lain-lain, ya. Nah, ini orang-orang yang dalam tanda kutip terpaksa karena kerja malam sehingga tidak bisa menikmati anugerah pagi hari. Nah, perhatikan saudara, Tuhan itu sudah menciptakan pagi agar kita dapat menerima kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya yang baru. Jika kita ini mau menerima ini, ya, artinya bisa menikmati pagi hari, sehingga kita menikmati kasih Tuhan dan rahmat yang baru, maka ada akibatnya. Yang pertama, maka tubuh kita jelas lebih bugar, rohani kita juga jelas lebih bugar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bisa bangun dan menikmati pagi hari. Itu jelas sekali, itu jelas sekali. Yang kedua, selalu berbeda spirit rohaninya, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam pelayanan, ini jelas berbeda. Makanya saudara, kalau kita ini bisa bijak tidur sore, ya, artinya ya jam 10, lambat 8:30, 11, ya, maka bangun jam 4, setengah 5, tubuh kita akan seger, wajah kita akan awet muda. Beberapa hari yang lalu saya tinggal di rumah itu kedatangan para tukang, ada 4 tukang. Saya berusaha untuk komunikasi, tanya namanya, tanya umurnya. Saya kaget, saudara. Mereka penampilannya, wajahnya itu semuanya sudah tuwek semua, sudah tua semua. Dan anehnya mereka umurnya di bawah saya semua, ya. Padahal mereka penampilannya tuwek, tua, saudara. Saya yakin, saudara, orang yang tidurnya itu bijaksana, suka bangun pagi, juga menerima anugerah awet muda. Spirit rohaninya berbeda, pelayanannya juga berbeda, karena rohnya bisa fresh, tubuhnya fresh. Kemudian yang terakhir, kalau orang itu mau bangun pagi, ya, menerima anugerah Tuhan itu, maka hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi stabil. Banyak orang itu hubungan dengan Tuhan itu up and down, naik turun, ya. Kadang semangat, kadang kali cepat loyo, kadang kali berapi-api, tiba-tiba putus asa. Kenapa, saudara? Karena hal ini salah satunya, tidak bisa menikmati keindahan pagi hari di mana Tuhan itu mencurahkan kasih setia dan memperbarui rahmat-Nya dalam hidup kita. Makanya mari kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Lalu yang kedua, saudara, kalau yang pertama, kenapa kalau orang itu bisa menghargai, menikmati pagi hari, yaitu kita menerima curahan kasih setia Tuhan dan rahmat yang baru. Yang kedua, pagi hari adalah waktu yang paling segar untuk dua hal ini, yaitu berdoa dan mengatur persembahan. Kita baca ayatnya dalam Mazmur pasal yang ke-5
ayat yang keempat berbunyi demikian, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, artinya mendengar doa kita. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi pagi hari adalah waktu yang paling segar untuk dua hal ini, yaitu pertama berdoa. Ya, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Karena tidur yang cukup, maka tubuh jasmani kita ya itu menjadi segar dan mau diajak kompromi untuk menghadap Tuhan. Itu tergantung pada kita, saudara. Karena ketika tubuh kita ini cukup tidurnya, ya, segar, fresh, maka seringkali di pagi hari doa kita itu seringkali bersifat tulus, murni, dan rasanya lebih kusuk. Makanya karena murni, ya, seger, bersifat lebih kusuk, doa kita lebih banyak menggetarkan hati Tuhan, sehingga Tuhan ketika melihat ketulusan kita, ya, Tuhan itu belas kasihannya tinggi kepada orang-orang yang berseru kepada kita, kepada Dia, saudara saya. Sekali lagi, karena tubuh jasmani kita lebih fresh, karena cukup tidur, maka sungguh-sungguh kita akan mengalami jawaban doa dari Tuhan. Namun kalau kita tidak cukup tidur, ya, kita dipastikan ngantuk, maka waktu kita bangun tidak ada gairah. Ya, hati itu tidak bisa fokus, pikiran kemana-mana, karena tubuh ini tidak bisa diajak kompromi, bawaannya pengen tidur kembali. Yang kedua, pagi hari juga berguna untuk paling segar untuk mengatur persembahan. Nah, kata persembahan sini di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 ini, ya, mengatur persembahan bagimu, itu tidak bicara tentang uang. Itu bicara tentang kualitas hidup. Artinya, kalau bangun pagi setelah menerima kasih setia Tuhan dan juga menerima rahmat yang baru, kita bisa berdoa kepada Tuhan, namun kita juga bisa mempersiapkan hidup agar apa yang kita persembahkan sepanjang hari itu, baik anak kita yang mau sekolah, ya, baik kita yang mau bekerja, kita mau melayani, itu akan dipersembahkan dengan kualitas yang segar, yang baik, yang berbau harum kepada Tuhan. Makanya kalau orang itu tidak tidur dengan cukup, bangun pagi ngantuk, ya, maka kualitas yang dipersembahkan Tuhan juga sangat berbeda, saudara. Saat ini sekalipun ada alasan bangun siang karena ada pandemi COVID-19 ini, saya tetap memutuskan bangun pagi. Hari ini pun saya juga bangun jam 4 kurang, ya. Kemudian saya hari ini digerakkan Tuhan hanya untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan Tuhan, ya. Kalau kemarin pagi saya digerakkan Tuhan hanya berbahasa roh saja, terus berbahasa roh saja. Pagi ini digerakkan Tuhan untuk menaikkan puji-pujian, penyembahan saja, saudara. Sudah penyembahan saja sampai selesai, ya. Saya memilih itu, saudara. Walaupun ada alasan bagi saya dan saudara, waktu pandemi ini kita hanya di rumah saja, ya, bisa bermalas-malasan, malam bisa kita habiskan dengan seenak sendiri, ya, dan kita juga bisa bangun pagi seenaknya, tidak ada yang menggedor, tidak ada yang menyalahkan. Bangun siang maksud saya, ya, kita tidak ada yang menyalahkan, saudara. Karena itu ini sebuah pilihan. Apakah kita mau menghargai bangun pagi itu sebagai anugerah yang kita respon kepada Tuhan, atau kita manfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini dengan cara bebas, tidur juga sakarepe dhewe, bangun juga, bangun siang seenak sendiri, terserah kita semua yang memilih, saudara. Tapi kalau kita mau memilih menerima curahan kasih setia Tuhan dan rahmat yang baru, kita harus bangun pagi, membudayakan, sehingga kita juga bisa menaikkan doa. Bahkan kita bisa mengatur persembahan. Apa yang kita persembahkan buat Tuhan, hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya
lebih berkualitas dengan bangun pagi. Yang ketiga, pagi hari adalah waktu yang sangat berharga untuk menyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Setelah kita sepanjang hari bekerja, beraktivitas, ya, dan juga menerima pertolongan Tuhan dalam kesesakan atau kesulitan hidup kita, maka sebagai ucapan syukur, pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk menaikkan pujian, bahkan bersorak-sorak bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 59 ayat yang ke-17 dikatakan begini: tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Kasih setia tadi kan dicurahkan lebih dulu pada kita. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku. Tuhan sepanjang hari telah melindungi kita. Tempat pelarianku. Kalau ada persoalan kita lari kepada Tuhan, kita berdoa berseru pada Tuhan. Pada waktu kesesakanku, dalam kesesakan kita banyak menerima pertolongan Tuhan. Makanya pagi hari itu kita bisa respon dengan mengucap syukur dengan cara menaikkan pujian, nyanyian, seperti pagi hari yang tadi saya lakukan kepada Tuhan. Saudara, saya sering di mimbar berkata kepada saudara, kita malu kepada tetangga sebelah. Tiap hari loh saudara, mereka itu disiplin sekali. Bangun jam 3:30, bahkan kadang jam 3, sudah mengumandangkan ayat-ayat suci mereka. Ya, dari situ kita bukannya malu saudara, tapi kita belajar. Kenapa sih mereka begitu radikal sampai bangun pagi? Bahkan saya pernah juga bersaksi pada saudara, kalau saya ini pergi ke Mejasem lewat Langon jembatan itu, dulu ada sebuah iklan, ya. Tip jitu mencari menantu idaman adalah satu, yang bangun pagi sembahyang, ya, dan sembahyang bersama-sama di tempat ibadah mereka. Kita tidak usah malu saudara, itu bagian nilai plus mereka yang luar biasa. Kita ambil yang baik itu, karena sesungguhnya tradisi Yahudi, Yesus sendiri melakukannya, bangun pagi-pagi. Dan mereka sudah menaikkan puji-pujian, ya, mengumandangkan firman-Nya. Kita sebagai umat ketebusan Allah, ya, yang kita sudah terima sekian tahun ini, jangan sia-sia. Mari kita belajar minta anugerah Tuhan, bisa bangun pagi. Karena di pagi hari itu waktunya kita bersyukur. Tuhan sudah menyertai dalam pekerjaan kita waktu kita beraktivitas. Tuhan sudah menolong waktu kita ada kesulitan. Tuhan sudah membebat hati kita ketika ada kesesakan. Waktunya bangun pagi menaikkan ucapan syukur, memuji Tuhan. Bahkan juga kita bisa bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, pagi hari adalah waktu yang paling baik untuk bermeditasi, merenungkan firman Tuhan, dan mendapat tuntunan dari yang kita renungkan itu, ya. Sehingga kalau kita ini pagi hari kita ambil sebagai waktu juga untuk bermeditasi, untuk merenungkan firman Tuhan, maka sepanjang hari itu tentu Tuhan mencurahkan roh hikmat, pewahyuannya, tuntunannya, ya, terangnya. Maka firman Tuhan dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya ini, waktu kita renungkan sampai ke tingkat dasar roh kita yang paling dalam, batin kita diisi dengan firman Tuhan, dengan sabda Tuhan, dengan pewahyuan Tuhan di pagi hari yang cerah itu, firman yang kita renungkan itu punya kekuatan untuk memberikan terang. Pilihan mana yang kita pilih, ya, jalan mana yang kita akan tempuh, itu akan kita terima. Makanya dalam Mazmur 119
Ayat yang 147 sampai 148 saya baca buat saudara. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Perhatikan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu, merenungkan firman-Mu. Kata merenungkan itu King James atau New King James menerjemahkan kata meditasi. Kalau meditasi, saudara mungkin ingatnya orang yang punya keyakinan lain dengan duduk, ya, tangannya diletakkan di atas lutut, kemudian berdiam diri, ya. Itulah meditasi. Artinya kita fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Sang Pencipta, ya. Lalu direnungkan janji-janjinya, firman-Nya. Itu benar-benar fokus. Meditasi itu fokus. Satu titik fokus, ya, dilihat, direnungkan benar-benar itu saudara, ya, sehingga waktu kita meditasi terhadap firman itu punya kekuatan. Pribadi Tuhan itu punya kekuatan untuk meresapkannya ke dalam batin kita. Dan kalau tiap hari itu diresapkan dalam batin kita, firman-Nya, janjinya, maka kita bisa menghadapi hari itu. Kita bisa menghadapi waktu-waktu yang Tuhan sediakan, waktu-waktu ke depan yang penuh dengan tantangan, waktu-waktu ke depan yang penuh dengan krisis demi krisis yang semakin besar. Kalau kita tidak siap, kita akan tergoncang, kita akan hilang di situ. Namun kalau kita tiap hari ada resapan firman Tuhan dalam batin kita, dengan kekuatan Dia yang terus diberikan pada kita, itu punya kekuatan membuat kita sanggup melewati krisis demi krisis. Jalan mana yang kita tempuh, pilihan mana yang kita pilih, semuanya ada resapan firman Tuhan yang menuntun kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu kita nikmati. Sebagai penutup, saya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang di luar sana yang tentu mungkin menyanggah dengan berkata demikian. Saya tidak bangun pagi, Pak. Tapi Bapak bisa lihat, saya lebih diberkati dengan orang yang bangun pagi. Saya sehat saja, saya baik-baik saja. Kalau ada pernyataan yang berani seperti itu, saya juga berani untuk berbalik memberikan sebuah nasihat bijak. Ketika saudara berkata seperti itu, ya, tidak bangun pagi lebih diberkati dibanding dengan di pagi, tetap sehat, baik-baik saja, maka saya akan berkata bahwa kalau saudara merubah menjadi bangun pagi, menghargai kasih setia Tuhan, menghargai rahmat yang baru Tuhan berikan tiap pagi itu, saudara juga bisa berdoa. Saudara bisa mempersembahkan hidup yang baik dengan kualitas yang terbaik buat Tuhan. Saudara bisa mengucap syukur dengan menaikkan puji-pujian. Saudara juga bisa merenungkan, bermeditasi dengan firman Tuhan. Maka saya menjamin saudara tidak hanya diberkati lebih dibanding orang lain, tapi akan berkelimpahan. Dan berkat itu bukan untuk diri saudara sendiri, tapi akan saudara kembali persembahkan yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama. Saudara tidak hanya sehat, saudara tidak hanya baik-baik saja, tapi saudara juga bisa menikmati kesuksesan, keberhasilan saudara lebih lama. Kenapa? Saudara ingat, Mbah Surip itu sukses. Penyanyi namanya Mbah Surip itu sukses. Waktu dia muncul dengan lagunya yang terkenal, ya, tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, tidur lagi sebagainya, atau tak gendong kemana-mana itu, ya, itu sukses mendadak, saudara. Dia adalah seorang pengamen. Dia sudah terbiasa melekan, senangannya ngopi, melekan, kumpul teman-teman, mencari inspirasi, menciptakan lagu, dan terus begitu. Hanya sukses sebentar, tapi cepat kembali ke Sang Pencipta.
Saudara ingat Gombloh, penyanyi yang terkenal juga, yang lagunya di radio, betul kan saudara? Ingat, dia orang yang sukses juga, tapi juga tidak bisa menikmati kesuksesannya lebih lama. Saudara juga ingat siapa namanya Olga Saputra, seorang komedian Indonesia yang masih muda, terkena penyakit kalau nggak salah itu getah bening, ya. Kalau artis tuh biasanya ya syutingnya sampai dini hari, kurang tidur, ya pasti melekan, terpaksa mungkin ngopi dan sebagainya, juga akhirnya tidak bisa menikmati kesuksesannya lebih lama. Yang terakhir, kita kehilangan seniman besar Didi Kempot. Seorang Didi Kempot adalah seorang yang juga sukses, tapi usia 53 tahun juga kembali kepada Sang Pencipta, tidak bisa menikmati kesuksesannya lebih lama. Saya sedang tidak menyerang saudara yang punya kebiasaan ini, namun saya sedang menawarkan hidup lebih bijak. Ketika kita bisa bangun pagi, maka kualitas hidup kita tentu berbeda, ya. Apa yang kita terima dari Tuhan juga berbeda. Bahkan kita bisa menikmati yang namanya kesuksesan, keberhasilan lebih lama, ya. Karena itu saudara, saat pandemi ini bukan untuk kesempatan tidur malam dan bangun siang. Sekali lagi, saat pandemi ini bukan kesempatan untuk tidur malam dan bangun siang, namun justru Tuhan mau hidup kita ditata ulang, agar pertama, waktu terang dan siang, ya, kita beraktivitas atau bekerja. Artinya waktu terang atau siang kita bekerja. Waktu gelap atau malam kita istirahat atau tidur, sehingga tubuh kita mengalami pembaharuan setelah digunakan untuk beraktivitas, ya. Sehingga waktu pagi hari itu menjadi sungguh amat baik, kata Tuhan. Sungguh amat baik untuk apa? Satu, untuk menerima rahmat Tuhan yang baru dan kasih setia yang baru. Dua, sungguh amat baik untuk berdoa dan mempersembahkan hidup yang berkualitas kepada Tuhan. Tiga, sungguh amat baik untuk memuji Tuhan sebagai ucapan syukur. Empat, yang terakhir, sungguh amat baik untuk bermeditasi merenungkan firman Tuhan agar mendapat tuntunan hidup. Kiranya renungan pada saat ini, di mana kita sedang ada dalam pandemi seperti ini, membuat kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan menciptakan pagi hari agar kita bisa menikmati segala berkat-Nya, sehingga kita dikatakan sungguh amat baik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur sampai pada hari ini hidup kami tetap ada dalam anugerah Tuhan. Adanya pandemi tidak membuat kami untuk menjadi pribadi yang tidur larut malam dan tidak bijak, serta bangun siang tanpa kendali. Namun Engkau mengajar kami untuk menata ulang hidup kami. Situasi ini justru dipergunakan untuk kembali kepada firman Tuhan. Engkau sudah menciptakan terang atau siang untuk beraktivitas. Engkau sudah menciptakan malam atau gelap untuk beristirahat. Dan Engkau juga menciptakan pagi agar kami menerima kasih setia rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Agar kami bisa berdoa, agar kami bisa mempersembahkan hidup yang berkualitas, agar kami bisa mengucap syukur untuk memuji-muji Tuhan, agar kami bisa bermeditasi, bisa merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mendapatkan tuntunan hidup. Sungguh Tuhan, kami butuh anugerah-Mu untuk mengerjakan ini semuanya. Roh Kudus,
Berbicaralah kepada kami semuanya. Mari Engkau sertai setiap kami untuk mendengar, memahami, merenungkan kebenaran ini dan melakukannya Tuhan. Karena kami berdoa buat setiap umat yang sudah mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan resapkan Tuhan kebenaran ini ke dalam batin setiap kami Tuhan. Agar kebenaran tidak menjadi sebuah berita khotbah saja, tapi menjadi pewahyuan buat kami untuk menata ulang setiap hidup kami. Dikembalikan seperti Engkau sedang menciptakan dan sudah menciptakan segala cakrawala hidup di dunia, di bumi dan di surga ini Tuhan. Semuanya Tuhan dikembalikan kepada firman-Mu Tuhan, agar kami tidak menjadi sia-sia di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berikan tetap perlindungan pada mereka semuanya sampai badai COVID-19 ini berlalu. Kami semua tetap sehat, kami tetap baik-baik saja. Usaha pekerjaan kita disertai oleh Tuhan, dan keluarga kami juga tetap diberkati Tuhan di segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali saudara yang ada di Tuhan minggu depan. Bahkan dalam tengah minggu ini kita akan juga berjumpa kembali dalam ibadah, dan kami akan usahakan untuk live streaming untuk menyambut atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai bertemu kembali, Tuhan berkati dan shalom.